Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh, Nopi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nopi. Baik, Bu. Sebentar ya anak-anak. Ibu cek dulu kehadirannya. Iya, Bu. Sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena sekarang lagi masa pandemi, kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian ya, dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat. Serta kalian juga jangan lupa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuannya yang pertama, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara benar. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan hitungan secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak tangan dengan iringan. Misalnya, melambai satu tangan, dua tangan, mencangkul, memetik, dan sebagainya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan berpedoman pada ciri setiap bangun datar, siswa dapat menentukan dan mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Ibu Imas, tolong di-share PPT-nya. Baik, Bu Gina. Tunggu sebentar ya anak-anak. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Belum, Bu. Belum, Oke. Bu. Ya, masih Tunggu loading, sebentar Bu. ya anak-anak. Sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah. Bu. Oke. Silakan, Bu Gina. Iya, makasih Ibu Imas. Ya, sama-sama, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 3. Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni Budaya. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Next, Mas. Saya baca ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Mak. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Ayu dan teman-teman menyadari hal itu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Rahma. Sama-sama, Bu. Jadi, membaca teks menggunakan intonasi yang baik itu tujuannya agar kalian dapat memperoleh informasi dan memahami makna dari teks tersebut ya, anak-anak. Iya, Bu. Baik, Next. Bu. Next. Coba kalian amati gambar berikut. Setelah kalian amati, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya sesuai dengan PPT yang telah di-share oleh Ibu Imas.
Bersihkan kelas bukan, Bu? Ya, betul Bersihkan sekali. kelas. Mereka sedang membersihkan kelas secara bersama-sama. Lalu, yang kedua, apakah kalian setuju dengan kegiatan mereka? Setuju, Setuju, Bu. Bu. Kenapa kalian bisa setuju? Alasannya? Karena itu perbuatan terpuji. Ya, pintar sekali. Selain terpuji juga, dengan membersihkan kelas secara bersama-sama, pekerjaan kita menjadi ringan, lalu menjadi cepat selesai, serta untuk kelas kita menjadi bersih dan nyaman. Next. Coba kalian amati dan perhatikan yang telah ditampilkan pada PPT. Menurut kalian nih, gambar tersebut merupakan ciri-ciri kelas yang bersih atau ciri-ciri kelas yang kotor? Yang Kelas bersih, yang Bu. Yang bersih, Bu. Yang bersih, Bu. Ya, pintar sekali. Gambar tersebut merupakan ciri-ciri kelas yang bersih. Ada yang tahu tidak ciri-ciri kelas yang bersih itu seperti apa? Tidak Tidak ada kotor. sampah, Bu. Tidak ada sampah. Ya, betul. Next. Mas. Nah, ciri-ciri kelas yang bersih itu yang pertama tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, tidak banyak debu. Yang ketiga, peralatan kelas tersusun dengan rapi. Dan yang terakhir, tidak ada coret-coret di dinding. Itu merupakan beberapa ciri-ciri kelas yang bersih. Nah, pada gambar selanjutnya, menurut kalian itu termasuk ciri-ciri kelas yang bersih atau ciri-ciri kelas yang kotor? Kelas yang Kelas yang kotor, kotor, Bu. Kelas yang kotor, Bu. Ya, betul. Kenapa bisa disebut ciri-ciri kelas yang kotor? Karena berserakan sampahnya, Bu. Banyak sampah di mana-mana. Iya, betul. Iya, betul semuanya. Jadi, ciri-ciri kelas yang kotor itu seperti yang pertama, sampah yang berserakan di mana-mana. Kedua, banyak debu. Ketiga, peralatan kelas berantakan atau tidak tersusun dengan rapi. Dan yang terakhir, pas bunga yang berantakan. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri kelas yang kotor. Nah, jadi kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah, di mana saja, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Apakah kalian sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ada yang Bu. ingin Oke, baik. Kalau gitu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk pelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Imas. Untuk Ibu Imas silakan. Baik, terima kasih Ibu Gina. Ya, sama-sama Ibu Imas. Masih tetap semangat anak-anak? Masih, Bu. Bentar, harus tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pola bilangan ya. Oke, nah hari ini ada yang Iya, tahu Bu. tidak? Bu. Iya, Bu. Ya, pintar, Ibu. pintar. Hari ini ada yang tahu tidak? Kita ingin mempelajari tentang apa sih? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, Tidak belajar tahu, ya. Bu. Tidak baca. Belum baca. Nah, Belum, walaupun di Bu. rumah kita harus Belum. belajar ya anak-anak.
baik itu di sekolah, di rumah ya. Oke, karena belajar itu bisa di mana saja ya. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai bangun datar. Ada yang bisa menyebutkan tidak? Bangun datar itu apa aja sih? Ayo, ada yang tahu? Ada persegi, Bu. Ya, selain persegi ada yang tahu? Persegi panjang, Bu. Iya, pintar. Wah, 2B pintar-pintar ya. Lingkaran, Bu. Wah, Lingkaran. pintar. Oke, terima kasih ya. Ya, benar teman-teman kalian ya. Jadi ada persegi, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan belah ketupat. Dan masih banyak lagi ya. Oke, coba Iya. nih perhatikan PowerPoint yang Ibu share ya. Terlihat tidak anak-anak? Sebentar ya. Terlihat anak-anak? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu, sudah. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Bola, Bu. Bola. Iya, bola. Bola di sini ada polanya ya? Polanya itu kira-kira Iya, membentuk Bu. bangun datar apa anak-anak? Lingkaran, Yang, Bu. yang ini anak-anak yang hitam sama putihnya anak-anak. Coba kalian perhatikan baik-baik. Polanya. Nih. Polanya itu membentuk segi 6 ya anak-anak ya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa itu bisa disebut dengan segi 6? Oke. Nah, di segi 6 ini kenapa dia bisa disebut dengan segi 6? Karena dia memiliki 6 sisi. Oke, paham anak-anak? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba nih perhatikan yang Ibu pegang. Terlihat tidak anak-anak? Terlihat. Nah, yang Ibu pegang ini membentuk bangun datar apa anak-anak? Halo? Segitiga, Kurang bukan, atas, Bu. Bu. Iya, Kurang pintar. atas, Bu. Kenapa? Nah. Kenapa anak-anak? Kurang atas gambarnya. Oh, maaf. Ini terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Iya, Bu, terlihat. Segitiga itu mempunyai Terlihat, 3 Bu. sisi ya, anak-anak. Jadi, garis tepi yang di sini terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Nah, itu disebutnya sisi. Terlihat, Ya. Ibu. Oke, yang titik pojok ini disebutnya titik sudut, oke? Dut. Nah, garis yang berpotongan nih, itu akan membentuk sudut ya anak-anak. Paham di sini? Paham. Ibu. Paham, Jadi Bu. kalau Ibu tanya segitiga memiliki berapa sudut? 3. 3, Bu. Ya, kalau segitiga mempunyai 3 sudut, berarti segitiga juga mempunyai 3 titik sudut. Dut. Pintar, kelas 2B. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, coba nih perhatikan contoh soal yang Ibu berikan ya. Nih, terlihat tidak anak-anak? Terlihat. Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang dari Ibu? Nanti Ibu akan memberi nilai Saya. tambahan. Saya, Bu. Saya. Saya, Bu. Pintar ini Saya ya, kelas duluan. 2B ya. Nah, siapa dulu ya? Rahma coba. Rahma, Saya apa bukan, jawabannya? Bu. Saya bukan, Bu. Oh, bukan. Saya, Ibu. Saya. Oh, maaf, itu siapa? Maaf, tidak terlihat itunya. Namanya. Oke. Yulia. Oh, Yulia, Bu. Yulia, ya. Oke, Yulia, apa jawabannya Yulia?
Yang C, Bu. Wah, pintar sekali. Pintar ya Yulia ya. Nah, kalau yang B itu segi Asik. 6 ya. Iya, sama-sama Yulia. Kalau yang A itu segi 10. Oke, pintar. Nah, coba contoh kedua. Ada yang bisa menjawab? Di sini Ibu sudah menjawab kalau banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5, itu gambarnya yang huruf D. Coba kalian isi yang banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudut 6, itu gambar yang mana aja sih anak-anak? Ayo, harus percaya diri ya. Siapa yang ingin menjawab? Nanti Ibu kasih Bacaannya Yang Sudah, sudah Bu. terlihat, Bu. Nah, coba Sudah kira-kira lumayan. itu jawabannya yang mana anak-anak? Yang A, B, D, Yang B, Yang C, B bukan. atau E? yang B bukan, Bu. Ya, Yang pintar. B. Yang B. Terus ada satu lagi anak-anak. Ayo, yang mana lagi? Yang Yang E. E. Iya, yang pintar. E, Bu. Nah, kelas 2B pintar-pintar ya. Keren. Bagus, bagus, bagus. Harus seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah, Paham, Bu. Ibu. Alhamdulillah, 2B pintar-pintar ya. Oke. Nah, oke, Ibu rasa cukup ya anak-anak ya materi hari ini ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti soalnya akan dikasih ke WA ya anak-anak ya. Oke. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rina ya anak-anak ya. Oke, Ibu Rina dipersilakan. Oke, Ibu Imas, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Oke, anak-anak, masih pada semangat belajar nggak nih? Semangat, Bu. Masih, Bu. Masih, Oke, Bu. kalau masih pada semangat belajar, sekarang kita belajar seni budaya dan keterampilan ya. Nah, Bu. baiklah anak, sekarang kita belajar seni budaya dan keterampilan. Pada tema 4 ini, kita akan menjelaskan mengenai gerak keseharian dalam tari yang berkaitan dengan tema 4 ini, yaitu hidup sehat dan bersih. Tapi, sebelum kalian mengamati PowerPoint yang telah Ibu Imas share, Ibu mau nanya nih sebelumnya, coba siapa di sini yang suka membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah, tunjuk tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Wah, kelas 2B rajin sekali, bagus anak-anak. Jadi selain tugas kita mengerjakan pekerjaan sekolah, kita juga harus membantu kedua orang tua kita membersihkan rumah. Contohnya seperti menyapu, mengepel, mengelap kaca. Oke anak-anak. Jadi anak-anak, saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas. Misalnya seperti gerakan menyapu lantai. Nah, gerakan tersebut dapat ditiru dan dijadikan gerakan tari yang indah loh. Nah, ketika menyapu lantai, biasanya kalian melakukan gabungan dari gerak-gerakan dasar. Contohnya, seperti kalian itu bergerak semua, contohnya seperti kepala, badan, tangan, dan kaki semuanya ikut bergerak. Nah, selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan gerakan tari meniru kegiatan menyapu lantai. Kalian boleh mengamati video tersebut ya, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu memberikan tugas mengenai video tersebut. Silakan Ibu Imas di-share. Oke. Ayo jaga kebersihan membuang sampah. Jagalah kebersihan membuang sampah. Ayo menyapu lantai dengan sapu. Jagalah kebersihan dengan
Oke anak-anak, karena tadi videonya tidak pas ya dengan lirik dan lagunya, dengan lirik dan tariannya, maka dari itu nanti Ibu akan share videonya melalui grup WA ya anak-anak. Oke anak-anak, mungkin cukup pembelajaran dari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas yang pertama mengenai seni budaya dan keterampilan. Ibu minta kepada kalian untuk memperagakan video yang tadi sudah ditayangkan, lalu kalian memperagakannya dengan diiringi musik. Contohnya seperti kalian boleh amati PowerPoint. Nah, anak-anak, kalian boleh memperagakannya dengan diiringi musik, contohnya seperti gendang, rebana, tamboris, atau pipa. Tapi kan benda-benda yang di PowerPoint tersebut terlalu berat ya untuk diperagakan, jadi Ibu minta kalian hanya memperagakannya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya seperti botol atau gelas. Nah, kalian boleh minta bantuan kepada kedua orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, atau kerabat kalian untuk membantu kalian mengerjakan tugas seni budaya dan keterampilan ini. Ibu harap kalian bikin dengan kreatif mungkin. Nah, anak-anak, untuk tugas selanjutnya, Bahasa Indonesia dan Matematika, nanti akan Ibu kirim ya LKPD-nya melalui link, dan Ibu akan kirim melalui grup WA. Oke? Udah pada paham belum? Paham, Sudah, Bu. Paham, Bu. Oh, paham. Kalau udah pada paham, selanjutnya Ibu akan membacakan ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu sangat penting anak-anak kita terapkan, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di mana saja kita berada. Apalagi di masa pandemi saat ini anak-anak, banyak sekali virus-virus penyakit yang merajalela, contohnya seperti virus corona, belum ada obatnya. Obatnya hanya satu, yaitu diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menjaga imun tubuh kita dengan cara menjaga pola makan kita, selalu berolahraga, berjemur, mencuci tangan setiap hari, dan jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah. Pokoknya kita harus menjaga protokol kesehatan. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu Gina, Ibu Imas, dan Ibu Rina. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba siapa yang di sini yang ingin memimpin penutup doanya? Saya, Bu. Siapa itu? Rini ya? Iya, Bu, Rini. Oke, silakan Rini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rini. Sama-sama, Ibu. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan, masih dalam keadaan pembelajaran daring melalui Zoom. Oke anak-anak, baiklah. Mungkin Ibu tutup ya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Ibu. Sama. Sama-sama. Makasih, Bu.